Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah penganggaran perusahaan atau budgeting akan menjelaskan tentang anggaran bahan baku. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan susunan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Melati Dihanggraini sebagai ketua, selanjutnya Syahwanur Hajijah sebagai wakil ketua, dan terakhir Brian Ramadan dan saya sendiri Huzaifah Muhammad Harkom sebagai anggota kelompok. Langsung saja kita masuk ke materi anggaran bahan baku. Berikut penjelasannya. Anggaran bahan baku adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci jumlah unit bahan mentah yang diperlukan untuk penyelenggaraan proses produksi secara periode yang akan datang, sebagai dasar untuk penyusunan budget pembelian bahan mentah dan budget biaya bahan mentah. Adapun bahan baku yang dipakai dalam suatu pabrik secara tradisional dibagi menjadi dua, yaitu bahan langsung dan bahan tidak langsung. Bahan langsung pada umumnya menyatakan semua bahan baku yang menjadi bagian terpadu dari produksi jadi dan dapat ditetapkan langsung pada harga pokok produksi barang jadi. Bahan baku dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bahan baku langsung yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Biaya bahan baku merupakan biaya variabel bagi perusahaan karena berbanding lurus dengan barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua yaitu bahan baku tidak langsung, yang merupakan bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran. Menyusun penganggaran penting memperhatikan hal-hal seperti ini. Penambahan informasi dan wawasan serta aturan-aturan yang ditetapkan oleh korporasi. Informasi di periode yang lampau, memperkirakan kemajuan perekonomian di suatu wilayah. Informasi akan metode, teknik, serta cara yang dilakukan kompetitor. Perkiraan akan strategis nasional, riset akan kemajuan korporasi. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Adapun tujuan penyusunan anggaran bahan baku antara lain dengan disusunnya anggaran bahan baku dapat diketahui kuantitas bahan baku yang dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memakai dan membeli bahan baku. Dengan anggaran bahan baku dapat diketahui bahan baku sehingga dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Sejumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku dan biaya bahan baku merupakan salah satu unsur biaya pabrik sehingga dapat menentukan besarnya biaya dan biaya produksi. Manfaat anggaran bahan baku. Yang pertama, untuk keperluan produk costing, yaitu perhitungan harga produk barang yang dihasilkan oleh perusahaan. 2. Untuk keperluan pengawasan penggunaan bahan baku. Yang 3. Sebagai pedoman kerja. Yang 4. Alat untuk menciptakan koordinasi kerja. Dan yang kelima, sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Selanjutnya, kebijakan yang mempengaruhi bahan baku. Yang pertama, fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang terutang dalam budget unit yang akan diproduksi. Yang kedua, fasilitas penyimpanan yang tersedia. Yang ketiga, modal kerja yang tersedia. Yang keempat, biaya simpan bahan baku atau carrying cost. Yang kelima, resiko simpan bahan baku. Yang keenam, tingkat perputaran bahan baku atau inventory turnover. Yang ketujuh, lamanya tenggang waktu antara bahan mentah dipesan atau dibeli dengan bahan baku tersebut benar-benar telah dikirim dan tiba di gudang perusahaan atau lead time. Yang selanjutnya, komponen anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku atau direct material use budget. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan. Bahan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci anggaran ini harus dicantumkan: A. Jenis barang jadi yang dihasilkan, B. Jenis bahan baku yang digunakan, C.
C. Bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. D. Standar penggunaan bahan baku. E. Penggunaan bahan baku. 2. Anggaran pembelian baku atau Direct Materials Purchases Budget. Anggaran pembelian baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara teliti terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu kecil, juga akan mendatangkan risiko berupa terhambatnya kelancaran proses produksi akibat kehabisan bahan baku, serta timbulnya biaya tambahan untuk mencari bahan baku pengganti secepatnya. 3. Anggaran persediaan bahan baku atau Cost of Direct Materials Budget. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku di muka, tampak bahwa masalah nilai persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu diperhitungkan. Setiap perusahaan mempunyai kebijaksanaan dalam menilai persediaan yang berbeda. Tetapi, pada dasarnya kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi 1. Kebijaksanaan FIFO atau First In, First Out. 2. Kebijaksanaan LIFO, Last In, First Out. Terakhir, 4. Anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Tentu tidak semua bahan baku yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan karena 2 hal, yakni 1. Perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. 2. Perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan baku. Bahan mentah yang telah digunakan dalam proses produksi harus dihitung nilainya. Rencana besarnya nilai bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi dituangkan dalam suatu anggaran tersendiri, disebut anggaran bahan baku yang habis digunakan.